Halo, assalamualaikum. Jawab Nil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat. Iya kabarnya dong. Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Hari Aceh minta maaf ya kalau ada sedikit terlambat datang. Jadi ini sibuk ngurusi ini nih. Insya Allah ya, ini produk kita sudah diajukan untuk ekspor. Jadi mengurusi itu dulu, mudah-mudahan gol ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. UKM Indonesia berjaya ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini Ajeng akan menyampaikan tentang materi MIOMA. Ada yang kenal apal dengan MIOMA? MIOM itu adalah kondisi adanya massa di dalam rahim ya. Kadang di dalam atau juga bisa di luar rahim. Dan biasanya nggak bersifat ganas. Kalau sudah ganas ya nanti jadi kista atau kanker ya, kanker. Ada yang nanya juga, apa sih bedanya kista sama mioma ya? Beda. Kalau miom itu adalah daging tumbuh atau massa. Tapi kalau kista itu kantung berisi cairan. Sifatnya kista bisa pecah lalu menyebar, masuk kategori kanker ya. Tapi kalau miom itu enggak. Ya di situ-situlah gitu, di tempat itulah munculnya. Bisa gede lah, mau segede bakso, ada yang gede kepala bayi, macam-macam ukuran itu. Dan tentunya mioma ini banyak menghambat proses kehamilan ya, kesuburan itu terganggu. Ya. Selanjutnya biasanya keluhan miom itu gimana? Keluhan miom, ya, miom itu keluhannya banyak ya. Ada yang juga, ada yang sampai pendarahan juga, ada yang sampai pendarahan. Ada juga cuman keputihan gitu, ada juga. Ya, baik. Saya sapa dulu nih. Siapa yang nontonnya? Mana Nil? Penontonnya Nil? Ada siapa? Bu Asima, Sylvia Ramadhani, M Korek, terima kasih sudah bergabung. Siapa lagi? Siapa? M Korek, Bu Asima, Roger, Bisa Mona, terima kasih sudah bergabung. Siapa lagi? Sylvia Ramadhani. Sylvia Ramadhani, selamat bergabung. Siapa meneh? Oke. Saya lanjutkan. Orang yang kena miom ini ya banyak loh. Jadi dia itu posisinya memang ada yang di dalam, ada yang di luar rahim. Ada yang bentuknya kecil-kecil. Ada mioma endometriosis, ada lagi yang memang besar itu, gede, ya, gede gitu. Nah, apa sih resiko-resiko miom? Biasanya sih, ya biasa ya, faktor usia jadi ini 40 tahun ke atas berpotensi. Yang kedua ya ada riwayat keluarganya ada yang kena mioma. Belum pernah hamil sebelumnya. Terus berat badan berlebih atau obesitas. Diet tinggi, konsumsi daging merah. Enggak pernah makan sayur, bukan. Minuman beralkohol, penggunaan alat kontrasepsi. Sopo penyebab itu?
Ada juga mioma nih, jenis mioma uteri. Ada banyak ini ya. Biasanya kalau mioma uteri itu dia head nggak selesai, pendarahan terus. Hati nih. Ada Jeki, Eka. Ini jam segini kok aja ngomong ngantuk ya. Emi Apriani semua bergabung. Abana Rizik, Karya UPI, terima kasih. Saya lanjutkan miom ini ya. Miom itu memang mengganggu. Jadi pasien-pasien kita tuh ada yang pendarahan terus gitu ya. Terus juga kalau berhubungan sakit yang ada. Terus perutnya kan nanti kan terasa penuh tuh begah gitu karena dia membesar, membengkak gitu. Jadi kalau kamu ada yang keras-keras di rahim gitu ya, jangan dibiarin. Terus juga gangguan berkemih juga bisa kencing terus, aku malah susah kencing. Terus kalau misalnya keluarnya mioma itu melalui leher rahim, wah itu di leher rahimnya itu ada mioma, wong itu kesakitan benar. Ada yang nggak ada rasa, tapi kalau di leher rahim bisa kesakitan dan bisa menimbulkan luka kalau di leher rahim kayak gitu. Ada juga yang menimbulkan konstipasi, sakit perut yang waduh terjebelit kayak orang itu. Orang kalau haid itu, orang miom itu kalau haid sakit sekali. Nyeri di panggulnya kesakitan, bengkekan kata orang Jawa, pegel terus tidak berhenti. Ya. Kemudian juga ada penimbunan cairan. Kadang kalau udah infeksi jadi keluar cairannya bau amis, bau busuk. Kalau udah parah banget itu, ya jadi kayak agak mirip kayak kanker rahim ya. Cuma kan kalau kanker rahim tidak menimbulkan benjolan. Kalau ini ada masa ada benjolannya. Dan mioma itu tidak menular, ya tidak menyebar. Disitulah cuma misalnya gini segini, lama-lama segini. Setiap orang hamil keras ini, ya. Jadi banyak memang faktor penyebabnya. Saya sih, assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam, Bu Hermalisda. Sehat ya. Arsalani bergabung, terima kasih. Dan Silvi sudah. Jadi kalau yang haidnya nggak lancar ya, misal datang bulannya itu 3 bulan sekali ya periksakan. Atau kalau haid kok berlebihan banyak nian, periksakan di USG, jangan disepelekan. Atau kalau haid sakitnya setengah mati sampai terguling-guling katanya dia sampai terpisah-pisah, nah itu harus diperiksakan juga. Ada juga maaf misalnya Pak Sutri ini pengantin baru, kalau berhubungan kok kayak ada yang mentok, sakit gitu ya. Nah itu mesti diperiksakan, takutnya ada benjolan atau miom di dalamnya gitu. Memang banyak yang ada yang kalau infeksi itu sampai berdarah, bernanah ya. Kalau infeksi, kalau nggak infeksi sih enggak. Ada juga yang ada miom tapi nggak menimbulkan keluhan, ada jinak dia. Cuman ya tetap jadi ngambat proses kehamilan. Ya. Bu Emi, assalamualaikum Jeng. Tante saya terkena miom Jeng, sudah operasi tidak lama kemudian tumbuh lagi Jeng, malah lebih banyak. Ya memang kayak gitu. Jadi ada Vera Aulia, terima kasih Vera Aulia sudah bergabung. Apa iya kalau kena miom bisa tumbuh lagi? Kalau dioperasi iya, kebanyakan gitu. Karena kan bahkan yang awalnya jinak itu jadi ganas ya ada. Yang jelas kata dokter itu paling enggak 4 tahunan kadang tumbuh lagi miom itu. Kamu bayangin ada pohon kamu tebang. Nah kalau dioperasi kan cuma diambil benjolannya tuh. Nah akarnya kan masih ada. Nah itu yang bikin dia muncul lagi. Sebaiknya kalau habis operasi cepet-cepet tuh minum herbal untuk membunuh akar kanker. Nah yang udah operasi minum iki loh, Sivaken.
Atau yang nggak mau operasi, ya minum juga sih pakai, nanti dosisnya berbeda. Yang sudah operasi sama yang belum operasi dosisnya beda. Ini sebotol murah, ini 200.000. Teknologi nano, tidak lagi masuk ginjal, tapi langsung diserap oleh tubuh. Kamu bikin semalaman yuk, susah. Kamu nggak percaya nih, kamu keluarkan duit 200.000, buatkan saya sebotol ini, bisa nggak? Nggak bisa. Iya, penelitian dulu. Tidak cukup duit kamu 200.000 Nil. Nah ini murah, 200.000 sudah tinggal pakai, sudah diuji coba puluhan tahun, sudah 14.000 pasien cobanya. Ya, jadi sekali lagi bagi kalian yang memang ada kendala yang tadi aja ceritakan itu jangan disepelekan. Terus apa? Oh, herbal yang bagus, banyak. Untuk benjolan herbalnya ya bisa menggunakan keladi tikus, karena umbi daun keladi tikus itu mengandung antioksidan dan juga anti kanker, jadi dia ngecilin benjolan. Yang kedua, kalau bunuh akarnya itu pakai kunyit putih tuh yang bagus, akarnya mati kunyit putih. Jadi kunyit putih dicampur keladi tikus ya, benjolan hilang kecil ya, akarnya mati. Terus ada pendarahan ceng. Kalau yang ada pendarahan silakan boleh rebus daun suji atau daun boroko kalau ada pendarahan. Terus tambah lagi ceng, aku ada keputihan, tambah sambiloto. Nah sambiloto campur kunyit putih, stop, hilangin keputihan. Jadi aneka macam. Alat kontrasepsi juga bisa menyebabkan. Ini siapa nih? Ekaria. Saya riwayatnya tidak lancar tapi alhamdulillah sudah periksa ke dokter kandungan, katanya tidak apa-apa, cuma kurang hormon saja. Bagaimana menaikkan hormon Terima kasih informasi. Eka, kamu kan nggak lancar haid ya? Nggak lancar itu maksudnya jelasin dulu. Apa sehari doang? Apa 3 bulan baru haid? Apa udah haid terus mutus-mutus? Nggak lancar macam-macam. Lama nggak haid itu namanya nggak lancar. Atau headnya cuma ngeflek itu namanya juga nggak lancar gitu. Headnya hari selesai itu namanya juga nggak lancar ya. Coba tulis Eka, apa yang nggak lancar itu di segi apa? Apa bisa orang ini bisa bukan karena miom, bisa karena hormon, itu betul, bisa saja. Alhamdulillah kalau nggak ada penyakit. Terus kalau misalnya hormonnya nggak stabil itu pakai apa? Untuk rahim ya, kandungan banyak bisa pakai gagal, daun dewa, bagus untuk melancarkan ya. Terus apa nih? Ada pertanyaan lagi? Belum ada ya, di Facebook ada pertanyaan? Belum ada. Jadi kalau kita haid, jangan kesenangan ego kamu tuh bilang katanya, haid aku lancar, sampai aku sehari ganti sekian puluh softtek. Wow, itu sih bukan lancar, brooding namanya. Hati-hati. Ada yang haidnya lebih dari 16 hari, itu sudah masuk kategori penyakit. Ya normalnya kan 7 hari haid itu. Ya, kalau soal berlebihan itu pasti ada penyakit. Ada apa? Masalahnya apa? Terus dicari. Ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan kondisi-kondisinya. Ini jawab nih Mbak Eka Ria, nggak lancarnya itu gimana? Terus kalau ada lagi yang nanya ini ya, Jeng saya kalau mau haid sakit tenan toh ya? Iya, kalau masih gadis emang banyak kan gitu. Kamu masih gadis toh? Masih gadis belum nikah haidnya sakit terus kamu cukup bikin kunyit asam. Ya, nanti kalau sudah nikah sembuh. Insya Allah. Kalau udah nikah masih sakit, nah ini mesti ada masalah. Tapi itu diperiksain itu, ya. Nah, gitu. Terus apalagi pertanyaannya? Apakah bisa kalau sudah operasi muncul lagi? Sudah sama ya sama Bu Emi tadi. Bisa muncul lagi. Betul, bisa muncul lagi. Apakah bisa alat kontrasepsi mempengaruhi? Ya bisa untuk jenis-jenis kayak pel gitu ya. Pokoknya kalau alat kontrasepsi yang menahan hormon
mengendalikan hormonnya iso menimbulkan kondisi seperti itu ya. Dan obatnya tuh banyak. Daun sesak bagus. Daun sesak itu mengandung alkaloid juga. Daun sesak, mahkota dewa. Maaf. Daun sesak, mahkota dewa. Kemudian lagi ada juga daun dewa. Beda ya, mahkota dewa, daun dewa. Lain itu, lain. Jangan disamain. Mahkota dewa yang pakai bijinya. Kalau daun dewa pakai umbinya sama daunnya. Kalau sesak daunnya. Buahnya bagus, buahnya bagus. Buahnya bagus. Ya, bagus. Itu ya. Baik, karena belum ada pertanyaan, siapa nih bergabung? Ambo Antak bergabung. Baik, terima kasih Mbak Ambo. Kakak Ambo ya. Ambo nih paling apa nih biasanya Ambo? Medan, Ambo Ontak, Medan. Ambo Antak. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, mioma itu adalah massa yang ada di dalam rahim. Ya, dia ada di rahim. Kecil ada yang di dalam, ada yang besar di luar juga sebaliknya ada juga yang di dalam gede di luar kecil ya. Nah, jadi kecil dan besar itu ya tergantung daripada tingkat lamanya biasanya. Ada penyebabnya, banyak faktor resiko lah ya, seperti faktor resiko usia di atas 40 tahun gitu ya. Kemudian lagi ada keluarganya memang ada riwayat miom, ada menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Susah makan sayur, senang makan makanan yang siap saji, yang pakai pengawet, penyedap. Nah itu hati-hati ya. Tuh, ya. Pokoknya alat kontrasepsi yang apa? Yang hormonal, kondom yoda ya. Itu pelindung yang hormonal, dia mengendalikan hormon. Sih bikin kamu nggak head lama-lama itu nggak bahaya itu ya. Terus pencegahannya gimana? Pencegahannya tadi berarti faktor X-nya dibuang. Tapi kalau faktor X usia kan nggak mungkin kita meninggalkan usia ya. Tapi bagaimana sehat di usia tua ya aku sih ya nyaranin. Nah ini, rutin-rutin lah ini minum wedang bunda. Ini bagus ini untuk menjaga wanita kita. Ya bunda ini. Rutin-rutin ini mencegah toh. Kalau sudah sakit, ya minumnya ini Sifaken sama Sifamol. Kalau udah jadi penyakit ini. Kalau belum minum ini. Ini apa kandungannya? Ada kunyit, ya kan? Ada temulawak, ada jahe, gitu. Ada kencur, ada serai. Nah, ini kan sekotak 30.000. Ini bahannya bubuk asli plus gula aren saja. Nah, kalau yang instan ini harganya murah, cuma 18.000. Wah, mantap nih. Hot and ice, bisa disebut hot dan ice. Ya. Mudah-mudahan nanti ini lolos ya, mudah-mudahan lolos ekspor ini. Sedang ditawarkan untuk ekspor ke Uni Emirat Arab penawarannya. Ya. Tapi ini ada gula pasirnya. Kalau yang wedang bunda kotak ini gold, ini hanya gula aren saja dan bubuk kering ini. Kalau ini instan, ya. Jadi sudah dimasak, nah ini belum dimasak. Ya, oke. Vivin bergabung, Intan Narjenia. Jeng, apa penyebab sel telur kecil itu? Karena ada miom ya. Ada beberapa faktor sih sel telur kecil. Satu ya, emang genetik. Yang kedua karena hormon, bisa. Ketiga karena penyakit, yes. Jadi mungkin saja bisa. Ya. Tuh. Terus kalau tadi ya penyebabnya kan ada faktor usia 40 tahun ke atas, terus tidak melahirkan, kemudian bisa karena minum alkohol, bisa juga karena
senang mengkonsumsi makanan frozen yang tentunya pakai pengawet ya. Kalau frozen foodnya nggak pakai pengawet ya mungkin tidak apa-apa. Jadi hati-hati sekarang kalau konsumsi makanan jangan asal warnanya bagus, wah padahal pakai pewarna. Wah aku makan tahu ini enak ini, ngapa seminggu tidak basi-basi? Kok hati-hati loh makan tahu seminggu tidak basi-basi, ya kan? Itu. Oh saya punya tempe sebulan tidak jamuran, hati-hati loh kamu. Ini tempenya bagus ini, nah, kamu hati-hati. Jadi kalau barang-barang yang kira-kira basah, mudah expired, terus dia bisa tahan lama, ya kamu waspada. Karena penggunaan pengawet itu masya Allah ya banyak sekali gitu, terutama ya urusan tumor dan kanker. Ya. Tuh, baik. Seperti yang biasa Ajeng lakukan sebelum kita tutup itu nanti kan kita ada apa sih namanya transfer energi ya, saya kasih tahu. Nanti di ujung acara Ajeng akan lakukan transfer energi alias doa bersama ya. Nanti siapkan bajunya di rumah, kita akan doa lalu diniatkan keinginan masing-masing apa yang diinginkan. Sini. Apa yang diinginkan itu ya. Jadi apa yang menjadi keinginannya nanti dibacakan ya, dibacakan pas Ajeng berdoa itu, atau boleh juga diniatkan dalam hati, ya Allah saya mau ikut transfer energi, niatnya apa? Semoga diberikan kesembuhan, keselamatan, kesehatan atas penyakitnya gitu ya. Baik, siap-siap ya banyu doanya ya. 4 menit lagi kita akan kasih doa bersama. Sekali lagi kalau kalian mengalami myom atau tumor juga ya, itu bisa pakai obatnya ya ini, kunyit putih diparut, diperes. Yang kedua bisa pakai keladi tikus diparut atau di blender juga bisa ya, terus direbus, diambil airnya ya, atau diperes aja bisa. Terus juga bisa menggunakan daun dewa bisa. Terus bisa juga menggunakan daun sirsak. Nah, yang nggak punya masalah lambung ya, tapi kalau yang punya masalah lambung nggak usah pakai sirsak, atau darahnya rendah jangan pakai daun sirsak, nanti kamu belejeng. Tapi kalau darahnya normal nggak apa-apa, itu bagus. Selanjutnya adalah daun dewa, daun sirsak, umbi daun dewanya, umbi daun dewanya. Jangan lupa kasih temulawak ya. Mahkota Citra bergabung, terima kasih. Ambo Onta udah tadi saya sapa ya. Nah, baik. Siap-siap ya, kita akan siapkan air doa. Nanti yang muslim amin, yang non muslim bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Siapkan air doa. Ada pertanyaan? Boleh. Oh, berapa lama pengobatan? Oh ya, ada pertanyaan begini, berapa lama pengobatan untuk myom? Begini, kalau ngobati myom, kamu jangan ngerti seminggu minum terus seminggu bubrak. Setidaknya teori sel ya, dia ganti sel setelah 12 atau 14 minggu. Jadi ya kamu rutin minum selama itu 10, 12 atau 14 minggu. Nah kalau 10 minggu di USG masih ada, kamu lanjut sampai 12 minggu. 12 minggu USG kamu lanjut, ya paling nggak 14 minggu. Setidaknya akarnya mati. Kadang-kadang akarnya sudah mati, benjolannya masih ada. Itu mungkin perlu kesabaran. Ya. Karena apa? Liku lidah indah mau. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya semua penyakit ada obati, gitu. Nah, kita siap-siap air doanya, ya. Siap-siap. 1 menit dari sekarang dipersiapkan. Airnya air yang layak minum, yang bersih, yang sehat, ya. Nanti boleh diusapkan di bagian yang sakit atau boleh diminum dengan niat masing-masing.
Ya, baik. Siap-siap sekarang mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ya Allah pertolongan kepada kami semua yang berdoa di siang hari ini ya Allah. Berikan kami perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesembuhan dari segala penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami yang sedang usaha kelancaran rezekimu ya Allah, rezeki yang halal dan thayyib. Yang sedang punya hajat, ingin punya keturunan, ingin punya jodoh, semoga mereka semua diberikan kemudian keturunan yang soleh-soleha, jodoh yang soleh-soleha ya Allah. Anak-anakku yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan bagi mereka semua meraih segala cita-citanya ya Allah. Allahumma azibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'ka shifa la yukhadiru sakum. Amin. Allahu akbar. Belum ya. Bismillah. Baik. Silakan air doanya diminum, boleh juga diusapkan. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah, rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.